kesempatan untuk bisa tampil di sisa laga dari Persisam. Dan sementara itu adalah starting 11 dari Persisam, Erwin. Ya, di lini belakang kita bisa melihat Luke Oanazoa akan berduet dengan Pirnyanka. Duet pemain asing yang sepertinya akan sulit untuk dilewati. Di depan ada Christian Gonzalez serta Yongki Aribowo didukung oleh Serjan Lopicic. Lalu di kubu PSAP masih mengandalkan striker Seko Kamara yang mencetak 12 gol Betul. sepanjang musim ini. Salah satu tumpuan harapan di lini depan bagi PSAP. Ya, Christian Eloko Gonzalez yang sedang bercengkerama bersama Yongki Aribowo. Bagi tim PSAP Sigli dipastikan akan tampil tanpa beban. Namun bagi Persisam Putra Samarinda masih ada kemungkinan untuk masuk dalam zona playoff. Untuk itu kemenangan mutlak harus diraih oleh tim Pesut Mahakam pada laga sore hari ini. Kita saksikan begitu penuh stadion Sigli Samarinda dengan Pusamania. Dan kita masih menantikan jalannya kick off babak pertama Mitra Sepak Bola. Dan ada Mitra Sepak Bola kick off babak pertama laga panas Persisam Putra Samarinda versus PSAP Sigli. Live dari Stadion Segiri Samarinda tentunya. Tim tuan rumah mengenakan kostum oranye-oranye berada di sisi sebelah kiri dari layar televisi Anda. Sementara tim tamu yang sudah dipastikan terdegradasi PSAP Sigli berada di sebelah kanan dari layar televisi Anda dengan mengenakan kostum away mereka putih-putih. Ya, ada intercept tadi dari Indra Gunawan terhadap Eka Ebol. Ada sedikit perubahan yang dilakukan oleh pelatih Misha Radovic, meletakkan Serjan Lopicic di sentral permainan berduet bersama Eka Ramdhani. Biasanya Serjan, pemain asal Montenegro ini dimainkan di posisi gelandang kanan, tempat yang diisi oleh Arifki Eka Putra, sedangkan Eka di lini tengah biasanya berduet bersama Akbar Rashid yang sekarang ada di bangku cadangan. Ya. Ya, nampaknya ada strategi khusus yang coba diterapkan oleh Misha Radovic. Pelanggaran kali ini Mitra Sepak Bola, kartu kuning pertama di awal laga pada sore hari ini. Cukup keras pelanggaran terhadap Isdiantono dilakukan oleh Stembiso, pemain asing dari PSAP Sigli. Ya, tackling yang cukup keras dan sebetulnya ini adalah advantage ataupun keuntungan bagi Persisam karena bola yang dilepas oleh Isdiantono diterima oleh Christian Gonzalez dalam posisi yang menguntungkan. Sayang sekali wasit tadi meniup peluit sehingga permainan harus berhenti. Nah dia Stembiso Kanyiso, pemain asal Afrika Selatan. Sejauh ini sudah mengoleksi 5 kartu kuning bersama PSAP Sigli. Namun pemain yang satu ini juga merupakan salah satu pemain kunci di lini belakang dari PSAP Sigli tentunya. Iya. Pemain berusia 30 tahun, Stembiso. Ya tentu saja PSAP Sigli yang masih menjalani tur Kalimantan Timur. Setelah laga krusial pada sore hari ini juga akan menghadapi tim asal Kaltim lainnya yaitu Mitra Kutai Kartanegara pada tanggal 11 nanti. Dia bukan akhir yang mudah bagi PSAP. Sementara sebuah kesempatan sekarang. Kita saksikan Luke Oanazoa tadi sudah bersiap-siap juga di mulut gawang dari Fahrul Razi. Oanazoa. Pemain belakang yang sudah mengoleksi 1 gol bersama Persisam Putra Samarinda. Dibuang saya tadi bola oleh Ferry Komul. Persisam Samarinda kembali menekan di awal babak pertama ini Mitra Sepak Bola. Dan Lopicic percaya untuk mengeksekusi sepak pojok. Sudah dilakukan. Dan kita saksikan. Sudah bersiap-siap tadi Christian Eloko Gonzalez. Masih Pesut Mahakam. Yongki tadi. Lopicic.
Luke Owanazoa. Oh, maksudnya kepada Supriyono. Tidak cermat tadi Luke Owanazoa. Ferry Komul kali ini. Oh. Ya, bagaimana sejauh ini Anda juga melihat duet Abu Bakar Bah dan juga Seiko Kamara di lini depan dari Sigli, Bung? Ya, masih belum terlihat melakukan pergerakan yang berbahaya karena memang Persisam langsung mengambil inisiatif serangan sehingga Seiko serta Abu Bakar Bah belum mendapatkan peluang. Tapi setidaknya catatan yang dibuat oleh Seiko dengan 12 gol ini harus diwaspadai oleh Persisam. Sebuah akselerasi tadi dari Supriyono. Abdul Faisal. Dibuang saya tadi. Tackling dari Arifki Eka Putra. Pemain muda yang dimiliki oleh Persisam. Ya, dia coach Jesse Mustamu. Ya, Jesse Mustamu ini juga bukan pelatih yang bertugas sejak awal musim karena baru di pertengahan musim menggantikan tempat dari Arman, pelatih dari PSAP. Hampir senasib perjalanan kedua pelatih. Misha Radovic juga masuk di pertengahan musim kedua meskipun sempat menangani Pelita Jaya sebelumnya. Persisam ditangani oleh Daniel Rukito dan kemudian digantikan oleh Hendry Susilo sebelum Misha Radovic masuk di pertengahan putaran kedua. Ya, memang tidak sedikit tim-tim dari ISL pada musim ini yang sering kali membongkar pasang pelatih barunya. Ya, betul sekali, Wan. Tidak cuma tim di papan bawah, Betul. tim di papan tengah dan bahkan papan atas juga beberapa kali melakukan hal itu. Termasuk Mitra Kukar yang sempat bertengger di peringkat 4 klasemen sementara Ya, di setuju. pertengahan musim. Masih ada sederet klub yang sering kali melakukan bongkar pasang pelatih. Sebut saja Arema Indonesia, Persiba Balikpapan, Dan Gresik United. dan Gresik United. Yang Betul sekali, sekarang Bung. ada di papan bawah Ya. dan bersaing dengan Delta serta PSMS untuk lepas dari zona degradasi. Sebuah tendangan bebas tadi dari Ebol masih dapat diamankan oleh Fahru Rozi. Ya, tentu saja Persisam harus mengantisipasi tekad dari PSAP Sigli yang datang jauh-jauh ke kota Samarinda dengan tekad untuk menang seperti yang telah dikatakan coach Jesse Mustamu tadi, bahwa mereka datang ke sini bukan hanya semata-mata untuk menghabisi atau mengakhiri sisa laga yang dimiliki dari perhelatan ISL musim ini. Langgar atau offside tadi sangat jelas Abu Bakar Bah. Abu Bakar Bah dan juga Seiko Kamara tampil begitu cemerlang, Bung, ketika PSAP menghempaskan Persib Bandung pada saat itu. Memang faktor cuaca juga sangat menjadi disadvantage tersendiri bagi Persib pada kala itu, Bung. Iya, hanya saja memang harus diakui cukup mengejutkan hasil dari PSAP yang menang 3-0 lawan Persib. Karena sebelumnya PSAP kalah 1-2 dari Pelita Jaya. Setuju. Juga ketika bermain di kandang. Ya, seperti yang saya baca juga di beberapa media, ini adalah kesempatan terakhir bagi seluruh pemain ISL atau seluruh pemain yang berlaga di ISL untuk bisa membuktikan kapasitasnya sebagai pemain profesional. Istilahnya quote and quote, inilah dia kesempatan terakhir mereka untuk jual diri begitu, Bung. Siapa tahu ada beberapa pelatih yang tertarik dengan performance mereka di akhir-akhir musim ini. Ada komentar, Bung? Betul sekali, terutama untuk tim-tim papan bawah yang atau menjelang degradasi ataupun sudah terdegradasi seperti PSAP saat ini. Yang menarik adalah memang pemain-pemain dari tim papan bawah ada yang cukup menonjol seperti Seiko Kamara di PSAP Sigli. Lalu ada Osas Marvelus Saha di PSMS Medan. Betul. Pemain asing yang cukup subur masuk di jajaran papan atas top scorer dengan 18 gol. Meskipun timnya sedang berada di posisi 14 cukup terancam. Ya, tentu saja kami memastikan bahwa bursa transfer untuk musim depan pasti akan menjadi hal yang sangat menarik untuk disaksikan, Bung. Karena saya rasa juga penampilan dari Seiko Kamara tidak terlalu buruk, seringkali membahayakan lawan-lawan dari PSAP Sigli. Kita saksikan Seiko Kamara. Abu
Bakar Bah. Oh, sudah bersiap-siap padahal tadi ada Indra Gunawan. Kurang cemat. Tendangan dari penjaga gawang Persisam Agung Prasetyo. Bergantian sebetulnya. Ya. Agung Prasetyo ini bermain sebagai starter dengan Usman Pribadi. Stembiso, pemain yang sudah mengoleksi 1 kartu kuning pada laga sore hari ini, pada babak kedua tadi. Langsung mengambil tindakan tadi. Pemain belakang dari PSAP Sigli kembali kali ini Persisam Putra Samarinda mencoba bangun serangan. Eloko Gonzalez. Oh, maksudnya berikan umpan kepada Yongki. Sebuah tendangan spekulasi tadi dari Lopicic. Ya. Masih dapat diamankan oleh kiper Farul Razi. 1 gol dicetak oleh Lopicic ketika Tur Papua di kandang Persidafon ketika Persisam kalah 1-2. Kita lihat tendangan jarak jauh dari Lopicic tadi. Ya, masih sedikit kesulitan nampaknya kedua tim untuk sama-sama mengembangkan permainan. Padahal justru inilah saat atau detik-detik terakhir mereka menjelang akhir dari musim ISL 2011-2012 ini. Tentunya untuk menambah value mereka atau nilai jual mereka pada klub-klub besar. Ya, karena juga kita ketahui ada satu nama yang cukup menjadi sorotan bagi sesama tim Kalimantan, yaitu Mitra Kukar dengan hadirnya Esteban, Bung. Ya, pemain baru yang langsung mencetak sejumlah gol. Ya, langsung melejit namanya bersama Mitra Kukar. Kembali kali ini serangan dari sayap kiri, Yongki Adibowo. Pengawalan yang cukup ketat dari lini belakang PSAP tidak memudahkan Yongki untuk bisa mencari celah di sana. Ada handsball kelihatannya tadi dari Stembiso sehingga wasit Hadiana meniup peluit dan tendangan bebas akan dilakukan oleh Eka Ramdhani. Ya. Ini ada Pierre Janka dengan penampilan terbarunya, Bung. Ya, rambut pelotosnya, mantan pemain timnas Kamerun. Eloko Gonzalez. Sangat berani dalam melakukan overlapping Pierre Janka. Ada Ferry Komol juga tadi di sana. Yongki Adibowo. Oh, Eka Ramdhani tadi maksudnya berikan kepada Dias Angga. Kembali kali ini serangan dari Ikhwani, main bernomor punggung 14. Ferry Komul. Ya, kita saksikan nampaknya sedikit melakukan rotasi. Seko Kamara. Oh, ngangkat kaki terlalu tinggi nampaknya, Bung. Agak riskan apa yang dilakukan oleh Luke Owanazoa ketika berusaha melakukan clearance dan penjagaan terhadap Abu Bakar Bah. Kita lihat dalam tayangan lambat, sangat tinggi. Meskipun tidak mengenai secara telak, tapi apa yang dilakukan oleh Luke Owanazoa sudah cukup untuk membuat wasit Hadiana meniup peluit tanda pelanggaran. Jaga gawang Agung Prasetyo berikan instruksi nampaknya kepada rekan-rekannya. Sejauh ini kita masih belum melihat permainan yang begitu agresif yang biasa dipertontonkan oleh Eka Ebo Ramdhani. Nampaknya memang para pemain PSAP Sigli tampil sangat baik sejauh ini untuk bisa memotong dominasi dari para pemain
Persisam Putra Samarinda kembali kali ini. PSAP memberikan kesempatan pada rekan-rekannya untuk kembali ke posnya terlebih dahulu. Oh, terjebak dalam posisi offside di sana. Riza Fandi nampaknya. Saradovic. Ya, tentu saja bermodalkan rekor melatih Pelita Jaya. Nampaknya memang Saradovic memberikan sentuhan tersendiri. Namun pada saat Persisam menjalani tur Papua kemarin, Bung, tidak satupun poin diraih oleh Persisam. Iya, kalah 3 kali berturut-turut dari Persipura, Persidafon, dan Persiwa. Oh, kembali kali Christian Eloko Gonzalez. Ditempel ketat tadi Eloko Gonzalez oleh Sukman Suaib. Nampaknya memang kecepatan dari Gonzalez sudah sedikit menurun, Bung. Ya, terutama untuk bola-bola daerah ya. Kita bisa lihat tadi sodoran umpan dari Isdiantono tadi berupa bola daerah, dan sedikit terlambat memang Christian Gonzalez untuk mengamankan umpan sehingga bisa diintersep oleh Sukman Suaib. Rifki Eka Putra melakukan sepak pojok di sana. Ebol. Dias Angga di sana. Dias Angga. Salah satu pemain yang dibawa Daniel Rukito dari Persib, Dias Angga, bersama Eka Ramdhani musim Betul. ini ke Persisam. Ya, apakah memang Dias Angga diberikan lebih banyak kesempatan bermain di Persisam Putra Samarinda. Dan Eka Ramdhani juga merupakan salah satu binaan Persib Junior pada saat itu, yang baru bergabung musim ini. Oh, kembali berbahaya mitra sepak bola Eka Ramdhani. Sudah bersiap-siap Stembiso di sana. Ya, dan lagi-lagi agak terlambat Eka Ramdhani mengirimkan umpan ke dalam kotak penalti. Nopi dan kita saksikan. Yan Janka di sana sudah mulai menekan Lukoana Zoa. Luar biasa, Bung, serangan bertubi-tubi dari anak-anak Pesut Mahakam ini. Ya, dan awalnya berasal dari tendangan pojok yang tidak bisa diamankan dengan sempurna sehingga menghasilkan beberapa kemelut. Bahkan seorang Lukoana Zoa yang posisinya adalah center back bisa melepaskan tendangan dari luar kotak penalti. Betul. Saksikan Seko Kamara yang membantu ini pertahanan. Memang saya juga sedikit angkat topi dengan pemain yang satu ini, Seko Kamara. Seringkali membantu pertahanan. Dan setelah itu dia langsung cepat-cepat untuk bisa kembali ke posnya di lini depan. Nampaknya memang Seko Kamara mempunyai kondisi fisik yang sangat-sangat prima. Isdiantono tadi nampaknya melakukan pelanggaran. Pemain yang sempat memperkuat Persijap parah. Sukman Suaib, Kamara, Indra Gunawan jauh ke depan. Abu Bakar Bah, pemain yang mempunyai penetrasi dan akselerasi. Ferry Kombo kita saksikan mitra sepak bola. Seperti yang saya bicarakan tadi, Bung, pemain yang satu ini mempunyai tendangan cannonball yang begitu keras, Bung Erwin. Ya, sebuah tendangan jarak jauh yang meleset sedikit saja dari Ferry Komol. Ini memperlihatkan bahwa PSAP bisa bermain dengan cukup berbahaya ketika mengancam gawang lawan. Sebuah serangan kejutan tentu dari PSAP. Memperlihatkan bahwa pemain-pemain PSAP tampil tanpa beban meskipun sudah pasti terdegradasi. Justru kondisi ini yang sebetulnya bisa dimanfaatkan ataupun menjadi ancaman bagi Persisam karena pemain-pemain PSAP sudah tampil tanpa beban. Tampil begitu nothing tulus para pemain PSAP Sigli. Memang seperti yang telah diprediksi Bung Erwin tadi, tentu saja PSAP Sigli akan tampil tanpa beban, dan justru kondisi ini yang akan membahayakan tuan rumah Persisam Putra Samarinda. Ya.
yang masih memiliki kans untuk bisa bertengger di posisi ke-10, namun dengan berbagai macam syarat. Ya, dan yang menarik di situ ada Arema Indonesia justru bertengger di posisi ke-11. Semakin mengamankan posisi memang tim yang satu ini pasca diarsiteki Coach Suharno. Oh, bukan merupakan sebuah pelanggaran kembali kali ini. Seko Kamara. Oh, sangat baik Seko Kamara. Feriko mulus sekarang. Kembali Kamara. Akan merupakan sebuah masalah bagi penjaga gawang profesional sekelas Agung Prasetyo, mitra sepak bola. Yongki Aribowo. Oh, berbahaya kali ini Yongki Aribowo. Masih Yongki. Oh, terlalu lama dalam mengolah bola tadi Yongki Aribowo. Padahal sudah ada Arifki Eka Putra dan juga Christian Gonzalez yang sudah siap untuk menyambut umpan dari Yongki. Kita saksikan. Ya, kita lihat kehilangan momen ya Yongki. Antara dia akan melakukan syuting langsung ataupun mengirimkan crossing. Pergerakannya sudah terlanjur ditutup oleh Sukman Suaib. Ya. Sehingga tendangan dari Yongki juga menjadi tidak terarah. Tidak membahayakan gawang dari Fakhrul Rozi. Serius sekali, Bung. Nampaknya memang kehilangan momen. Arifki Eka Putra. Oh. Reza Fandi tadi melakukan tackling. Begitu sempurna. Biasanya juga pemain yang satu ini penuh dengan akselerasi, Arifki Eka Putra, karena memiliki sprint yang begitu cepat. Tipikal dengan Zulham Zamrun, Bung. Ya. Oh, umpan yang tidak akurat tadi. Dias Angga. Kembali kali ini. Persisam. Dias Angga. Isdianto loh. Eloko Gonzalez, masih Eloko Gonzalez. Oh, Eloko Gonzalez dan gol, 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 gol. Total 17 gol sudah ditorehkan Christian Eloko Gonzalez. Kemenangan 1-0 sementara untuk tim Pesut Mahakam. Ya, sebuah kemelut yang diakhiri dengan tendangan keras dari Christian Gonzalez. Kita bisa melihat bagaimana berbahayanya Christian Gonzalez. Bagaimana dia punya penempatan posisi. Ya, kita saksikan memang pemain yang satu ini sangat berbahaya apabila menghadapi situasi seperti ini. Atau bola-bola kemelut. Atau scrimmage. Kita saksikan. Tidak ada ampun dan jeger. Langsung saja 1-0 skor sementara untuk keunggulan tim Pesut Mahakam tanpa ampun tadi dengan tendangan, kalau kata Bung Ferry, tendangan concong, Bung, kaki kirinya. Ya, ada banyak pemain PSAP Sigli di dalam kotak penalti dan Betul. ada di sekitar Christian Gonzalez, tapi bola mengarah ke Christian dan dengan sekali tendangan saja bisa menjebol gawang Fakhrul Rozi. Mutlak kelengahan dari para pemain belakang PSAP. Ya, karena memang apabila Eloko Gonzalez harus beradu sprint, nampaknya sprint Eloko tidak seperti 2 atau 3 tahun yang lalu. Ya. Namun Eloko sangat piawai untuk memanfaatkan bola-bola heading atau bola-bola scrimmage seperti tadi. Ya, penempatan posisi yang Betul. mendekati sempurna memang bagi Eloko Gonzalez untuk ukuran Liga Indonesia. Sehingga membuat dia yang sudah berusia 36 tahun masih bisa mencetak 16 gol musim ini, 17 gol saat ini. Ya, apakah Gonzalez akan terus menambah pundi-pundi golnya dalam laga panas sore hari ini, mitra sepak bola? Priyono tadi yang juga mengubah style rambutnya. Sudah tidak gondrong lagi. Oh, berbahaya Arifki Eka Putra. Yongki Aribowo.
Gonzales. Saya rasa masalah timing, Bung, yang Ya. kurang tepat tadi. Dan satu lagi tidak ada backup dari lini kedua. Ya, setuju Kita lihat sekali. crossing dari Yongki Aribowo memang agak sulit dijangkau oleh Christian Gonzalez untuk mengancam langsung gawang Fakhrul Razi. Dia berusaha melakukan heading, memberikan umpan ke tengah kotak penalti, tapi tidak ada yang menyambut. Terlambat lini kedua dari Persisam. Berbahaya kali ini serangan balik dari tim tuan rumah. Oh, Yongki Aribowo. Ya, saya rasa ini mutlak sebuah pelanggaran, Ya, Bung. professional foul dan rasanya kartu merah juga sebetulnya cukup pantas karena Yongki sedang dalam posisi yang sangat menguntungkan untuk langsung berhadapan dengan penjaga gawang, tapi dilanggar oleh Muhammad Ali, kapten dari PSAP. Ya, kita lihat sangat jelas dengan kaki, dengan tangan Yongki dihalangi, dan kalau Yongki lolos tentu dia sudah berhadapan dengan penjaga gawang dan Betul. peluangnya cukup besar untuk mencetak gol. Ya, bisa jadi itulah salah satu cara untuk bisa menghentikan pemain sekelas Yongki. Karena memang kita ketahui Yongki Aribowo mempunyai kecepatan dan juga skill individu yang begitu mumpuni. Kembali Persisam nampak begitu sangat menekan tadi tuan rumah. Ya, Arifki nampaknya memang bermain sedikit ke tengah karena seperti kita ketahui bahwa Arifki biasanya beroperasi di lini sayap sebelah kanan dari tim Oranye ini. Cukup keras pelanggaran yang diterima oleh Arifki, gelandang kanan dari Persisam yang musim lalu masih memperkuat Bontang FC. Pierre Janka sudah bersiap-siap Ya. melakukan tendangan bebas. Ini spesialisasi dari Pierre Janka sudah dilakukan. On target, Bung, namun sayang pergerakan bola masih dapat dibaca dengan baik oleh kiper Fakhrul Razi tadi. Oh, mencoba bermain-main dengan bola tadi. Jaga gawang Agung Prasetyo nampak bermain dalam zona aman atau zona nyaman ya. Namun harus tetap berhati-hati karena memang Abu Bakar Bah dan juga Sekau Kamara siap untuk menyamakan kedudukan. Oh, jelas sekali terjebak dalam posisi offside tadi. Yongki Aribowo, mantan penggawa timnas Indonesia yang kerap kali memiliki masalah dengan ankle-nya. Usia 22 tahun memang masih panjang karir dari Yongki, si pengagum dari Filippo Inzaghi. Abu Bakar Bah, oh, pelanggaran kali ini mitra sepak bola. Sianto. Ya, saya rasa laga pada sore hari ini harus bisa dimanfaatkan dengan baik oleh tuan rumah. Oh, berbahaya mitra sepak bola. Jadi pelanggaran tadi. Ya, Persisam nampaknya memang harus memaksimalkan laga kandang pada sore hari ini. Karena setelah hari ini di partai terakhir dari musim ini
Persisam akan berjumpa dengan PSMS Medan yang tentu saja tidak mudah untuk dikalahkan. Ya, sebetulnya jadwal serta lawan yang datang ke Persisam, ke kandang Persisam di akhir musim ini sudah cukup menguntungkan karena PSAP sudah dipastikan degradasi. Sedangkan PSMS memang masih memiliki peluang, hanya saja memang mereka masih dirundung masalah non teknis sehingga tidak datang dengan kondisi terbaik ke Tur Kalimantan Timur. Kemarin kalah 1-3 dari Mitra Kukar PSMS. Oh, ditempel begitu ketat Seko Kamara oleh Luke Owanazoa. Lagi-lagi pelanggaran dilakukan oleh Luke Owanazoa. Penampilan Luke ini juga masih angin-anginan hingga akhir musim. Datang di pertengahan musim ke Persisam diharapkan bisa melapis pertahanan yang menjadi salah satu titik lemah. Hanya saja memang penampilan dari Luke Owanazoa ini belum seperti yang diharapkan. Karena sampai sejauh ini Persisam kebobolan 39 gol. Minus 2 dibandingkan memasukkan 37 gol sebelum pertandingan ini dimainkan. Betul. Dan bebas kali ini. Oh, diamankan saya tadi bola oleh Pierre Janka. Kembali tekanan masih datang silih berganti dari PSAP Sigli. Abu Bakar Bah. Oh, sebuah kesempatan tadi. Abu Bakar Bah. Seko Kamara kita saksikan. Nampaknya sudah terlebih dahulu terjadi pelanggaran, Bung. Offside Ya, nampaknya. offside. Hanya saja memang serangan bertubi-tubi yang dilakukan PSAP ini tidak bisa dianggap remeh. Betul, setuju sekali, Bung. Sayang sekali Seko Kamara. Kita saksikan dalam tayangan lambat Mitra Sepak Bola Stem Biso, main belakang yang melakukan overlapping dan juga dia bersiap-siap di sana Seko Kamara. Kelihatannya tadi Abu Bakar Bah yang terjebak dalam posisi offside setelah menerima bola rebound yang diblok oleh penjaga gawang Agung Prasetyo. Dan saya setuju sekali dengan pendapat Bung Erwin tadi. Peristiwa gol yang dianulir tadi bukanlah sesuatu hal yang bisa dianggap remeh, Bung. Karena apabila Persisam sebut saja mengalami kekalahan pada sore hari, tentu saja akan sangat-sangat merugikan bagi tim Persisam yang bertekad untuk finish di papan tengah pada musim ini. Kali serangan kali ini. Oh, tidak siap tadi Abu Bakar Bah. Kopicic kali ini. Oh, kesigapan dari penjaga gawang Fahru Rozi berhasil mematahkan peluang tadi. Nampaknya lebih panas pada menit ke-30 ini, Bung, pertandingan. Ya, dua tim setelah terjadinya gol dari Christian Gonzalez tadi bermain semakin terbuka, terutama PSAP ya, Bung Iwan. Iya. Ingin menyamakan kedudukan dan kita lihat lagi-lagi serangan dari Seko Kamara. Ya, tidak membutuhkan terlalu banyak sokongan dan dukungan, namun memang pemain. Oh, kita saksikan dan gol! Gol, 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 gol! Inilah dia yang harus diantisipasi, Bung. Riza Fandi berhasil mencetak gol untuk menyamakan kedudukan 1-1 skor sementara, Bung Erwin. Ya, sesekali saja menyerang dan saya sepakat tidak memerlukan banyak pemain untuk melakukan serangan. Kita lihat sebuah umpan dari Sukman Suaib dan Riza Fandi memanfaatkan kelengahan penjaga gawang Agung Prasetyo, agak bergerak maju tadi Agung dan langsung kehilangan posisi ketika Riza melakukan sundulan. Tidak dikawal dengan ketat oleh Dias Angga. Ya, melakukan flying heading tadi. Riza Fandi ya. Nampaknya walaupun sudah dipastikan terdegradasi, namun apabila PSAP mengalami kemenangan pada sore hari ini tentu saja akan sedikit membahagiakan mereka, Bung. Ya, sebuah hiburan tentunya. Betul. Ya, saya rasa Pierre Janka dan Luke Owanazoa masih sangat muda untuk kecolongan, Bung. Mereka
mereka yang dari tadi seringkali membantu serangan. Oh, kembali Rifki Eka Putra tadi mencoba lakukan passing ball, namun masih belum bersarang di gawang Faroji. Sementara itu Nadia M. Robi, pemain yang di bangku cadangkan dalam laga sore hari ini, Bung. Ya, bersama Akbar Rashid dan Jerry Boy Makarpe. Sejumlah rotasi dilakukan oleh pelatih Misha Radovic. Pemain-pemain seperti M. Robi serta Akbar Rashid sebetulnya memiliki pengalaman bermain yang cukup banyak dan memiliki peran yang cukup penting. Jerry Boy Makarpe adalah pencetak gol terbanyak kedua setelah Christian Gonzalez dengan 6 gol. Tapi di pertandingan sore hari ini masih berada di bangku cadangan. Ya, saya rasa Mekarpe dan Kim Dongchan bisa menjadi jawaban untuk memecahkan kebuntuan di babak kedua nanti, Bung. Ya, Supriyono, mantan pemain timnas Indonesia. Oh, terlalu deras tadi bola. Tidak mampu dikuasai dengan baik oleh Supriyono. Ini dia Ferry Komul. sebelum pertandingan memang manajemen Persisam sudah mengisyaratkan justru semangat dari PSAP ataupun penampilan tanpa beban dari PSAP ini yang harus diwaspadai, dan Ya. ini memang terbukti setelah mereka kebobolan justru bisa menyamakan kedudukan dan bisa memberikan perlawanan yang cukup sengit saat ini. Ya, sejauh ini justru saya melihat malah permainan cukup seimbang. Walaupun memang Persisam mempunyai deretan materi pemain yang begitu mumpuni, masih jauh di atas PSAP. Ya, nampak Lukwonazo dan Pierre Njanka bermain lebih disiplin, Bung. Tidak seperti dari babak pertama yang silih berganti membantu serangan dan melakukan overlapping. Ya, betul sekali. Gol dari Riza Fandi tadi memperlihatkan bagaimana cerobohnya duet center back Lukwonazoa serta Pierre Njanka. Justru yang mengawal dari Riza Fandi adalah seorang Dias Putra yang merupakan back sayap. Tidak ada tanda-tanda Luk ataupun Njanka di sentral pertahanan. Padahal seperti kita ketahui, duo Kamerun ini seolah-olah menjadi palang pintu dan benteng pertahanan terakhir dari Persisam yang sangat sulit untuk ditembus. Namun memang faktor kelengahan yang menjadi kelemahan dari Persisam pada sore hari ini, khususnya di lini pertahanan. Kembali sebuah serangan yang tidak mampu dimaksimalkan dengan baik, Bung. Tidak ada organisasi permainan di sana. Sejauh ini juga kita masih belum melihat peran dari Eka Ramdhani yang biasa seringkali menciptakan peluang-peluang bagi rekan-rekannya di lini depan. Ya, dari lini tengah memang peran Eka seperti tertutup sejauh ini oleh Serjan Lopicic, dan justru pemain-pemain Persisam banyak melakukan serangan melalui gelandang sayap. Oh, berbahaya Ferry Komul, Bung. Masih terjadi lagi, Bung, kelengahan di lini belakang dari Persisam, harus berhati-hati. Ebol, oh maksudnya kepada Isdiantono tadi. Lagi-lagi salah umpan. Ya. Eka Ramdhani. Bakarbah, pemain bernomor punggung 3 yang biasanya nomor 3 itu merupakan pemain belakang, Bung. Rocco Gonzalez kita saksikan, man to man. Oh, inilah dia, Bung. Seperti yang kita bicarakan tadi, memang untuk atau dalam hal bola-bola daerah, kemampuan Eloko memang sudah tidak seperti 2 atau 3 tahun yang lalu. Namun memang pemain yang satu ini begitu berbahaya apabila dalam kondisi bola-bola mati ataupun kemelut seperti tadi, Bung. Iya, dalam duel 1 lawan 1, Eloko memang masih berbahaya. Kita lihat berhasil mengelabui Reza Fandi dan harus dilanggar. Sekali lagi, jika Eloko lolos, tentu dia sudah berhadapan dengan penjaga gawang Fahru Razi, sehingga kartu kuning dikeluarkan oleh wasit Hadiana. Kita masih menantikan aksi-aksi skill individu dari Eloko dan juga Ebol. Arif Eka Putra.
masih terlalu lemah dan belum terarah tadi, masih menyamping di samping kanan jaga gawang Fahru Rozi. Cukup baik sejauh ini memang permainan yang coba diterapkan oleh Sigli. Atau dapat kita katakan masih bisa mengimbangi permainan dari tim tuan rumah. Dan memang faktor dari Nothing Tulus itu sangat terlihat sekali, Bung Erwin. Ya, pemain-pemain PSAP bermain begitu lepas. Bahkan ketika mereka kebobolan lebih dahulu, justru ini yang membuat mereka tersengat dan akhirnya bisa menyamakan kedudukan melalui sebuah rencana ataupun rancangan serangan yang bisa dibilang lebih rapi dibandingkan dengan gol dari Persisam yang dicetak oleh Christian Gonzalez. Ya, kita juga dari tadi melihat peran dari seorang Arifki Eka Putra yang menurut saya sedikit ditarik ke tengah apabila melakukan serangan, karena seperti kita ketahui Arifki ini mempunyai sprint yang begitu kencang dan biasa beroperasi di lini sayap, Bung Heri. Ya, Bakar bah. Ya, seperti bermain dengan 3 orang gelandang tengah. Betul. Persisam ada Eka Ramdhani, Serjan Lopicic dan Arifki Eka Putra. Meskipun Rifki sebelumnya dipasang sebagai pemain gelandang kanan di awal pertandingan, tapi memang banyak masuk ke tengah lapangan. Ya, setuju sekali. Sehingga posisi dari Rifki terkadang diisi oleh Supriyono yang memang mempunyai naluri menyerang yang cukup bagus. Supriyono bek kanan dari Persisam. Oh, sebuah kesempatan mitra sepak bola kita saksikan. Sebuah keputusan yang tepat tadi diambil oleh Fahru Rozi, keluar dari sarangnya, Bung. Stiantono tentu saja di babak kedua nanti. Coach Misa Radovic masih memiliki beberapa opsi untuk bisa keluar dari kemandekan ini. Masih ada Kim Dong Chan dan Jeremy Carte juga siap untuk dimainkan. Lopicic. Tidak siap kelihatan Pirnyanka. Ya. Meskipun akhirnya masih menjadi keuntungan bagi Persisam. Tendangan sudut tentu. Ya, di musim sebelumnya Persisam berhasil finish di peringkat ke-6. Tentu saja apabila Persisam finish di peringkat ke-13 pada musim ini jadi tanda tanya besar, Bu. Ya, menjadi sebuah penurunan tentu dibandingkan dengan musim lalu. Apalagi jika mengingat materi pemain yang dimiliki oleh Persisam sekarang bisa dibilang lebih bagus dibandingkan dengan musim lalu. Tapi memang di pertengahan musim Persisam tahun ini menghadapi sejumlah masalah, mulai dari pergantian pelatih sampai 3 kali hingga kehilangan beberapa pemain seperti Ronald Fagundes yang menderita cedera lama, serta dicoretnya Fandi Mohtar lalu Jayusman Triasdi karena faktor non teknis. Ya, memang kita ketahui Fagundes juga menjadi fenomena tersendiri bagi anak-anak Persisam. Seko Kamara. Berbahaya mitra sepak bola. Bukan merupakan sebuah offside. Seko Kamara. Oh! Penampilan yang begitu gemilang tadi kita saksikan dari penjaga gawang Agung Prasetyo. Kembali, Bung, terjadi, Bung, kesalahpahaman dari duo Kamerun, Bung. Ya, miskomunikasi tentu kita bisa melihat tadi Agung Prasetyo mengira bola tendangan bebas untuk rekan-rekannya, tapi ternyata justru Seko Kamara yang mendapatkan kesempatan melakukan tendangan bebas cepat. Beruntung Agung masih bisa bertindak sigap sehingga bisa menghalau tendangan Seko Kamara tadi. Ya, memang masalah finishing touch seringkali
menaungi Seko Kamara, Bung, ketika PSAP Sigli pada saat itu menjamu Pelita Jaya juga Seko tidak berhasil memanfaatkan tendangan penalti. Namun Seko Kamara juga seringkali di backup pergerakannya oleh Abu Bakar Bah. Dan justru Kamara lah yang menjadi pengumpan, bukan menjadi target man pada saat itu. Kembali kali ini, Persisam berbalik menyerang. Istiantono. Loco Gonzales bermain begitu efektif dan dinamis. Muhammad Ali. Ada 3 pemain dari PSAP yang sudah mendapatkan hadiah kartu kuning, harus ekstra berhati-hati. Dengan gunting tadi diperagakan oleh anak-anak PSAP Sigli. Kembali kali ini Sigli. Oh, maksudnya kepada Abu Bakar Bah, mitra sepak bola. Merupakan sebuah pelanggaran Supriyono tadi. Ya, tidak tanggung-tanggung memang nampaknya para pemain PSAP Sigli berjuang melakukan berjibaku begitu, Bung. Ya, cukup keras para pemain belakang dari PSAP Sigli untuk menahan serangan dari pemain-pemain Persisam. Resikonya memang sudah ada 3 kartu kuning diterima oleh para pemain PSAP Sigli. Panjang waktu dan kedua tim masih sama-sama bernafsu untuk melakukan serangan. Ya, saya rasa juga peran dari Yongki Aribowo belum, atau performa dari Yongki di babak pertama tidak terlalu baik. Oh, sebuah kesempatan kali ini Loco Gonzales. Muhammad Ali, sang kapten, mengamankan pertahanan dari PSAP Sigli tadi. Ya, kembali saya rasa sebuah pelanggaran yang keras. Apakah akan berbuah kartu kuning keempat bagi PSAP Sigli? Supriyono dilanggar tadi. Ebol kali ini. Pricic. Ya, kita saksikan Arifki yang bergerak di lini tengah, Bung. Nampaknya memang tidak terlalu efektif. Tembiso, pembela. Loco Gonzales berbahaya. Oh, tidak sempurna tadi, Bung. Nampaknya justru tuan rumah yang sedikit grogi nampaknya, Bung. Ya, agak terbebani kelihatannya, Iwan. Kita lihat tendangan penjuru yang dilakukan oleh Eka bahkan terbuang sia-sia di masa injury time babak pertama ini. Ya, tentu saja Saradovic ingin menyapu bersih 2 laga babak kedua. Persisam Putra Samarinda 1, PSAP Sigli 1. Skor sementara tentu saja sebuah hasil yang tidak terlalu baik untuk tim tuan rumah apabila terus membiarkan skor ini. Abu Bakar Bah. Ya, sejauh babak pertama tadi, kira-kira kunci sukses PSAP Sigli terletak di mana, Bung Erwin? Ya, kedisiplinan dari lini pertahanan dan terutama permainan keras yang beberapa kali sempat diperagakan oleh para pemain belakang PSAP. Meskipun akhirnya permainan keras itu sedikit membawa resiko. Sudah ada 3 kartu kuning di babak pertama tadi demi meredam keunggulan teknik ataupun kecepatan dari para pemain Persisam. Dan satu lagi penempatan posisi dari penjaga gawang Fakhrul Razi yang beberapa kali
sangat pas mengintersep ataupun memotong umpan-umpan crossing dari lini gelandang kiri ataupun kanan dari Persisam. Ya. Ya, nampak sedikit terjadi insiden di sana, Bung. Ada Arifki Eka Putra dan nampaknya Ferry Komul juga sedikit tersulut. Kita masih menantikan apa yang terjadi. Semoga para penonton dari Pusamania tidak terpancing dengan insiden ini. Dan pertandingan bisa tetap berjalan dengan lancar dalam kondisi fair play. Ya, kita saksikan. Picic kali ini. Priyono berikan umpan. Yongki Aribowo tadi. Coba melakukan akselerasi namun bola masih belum bersarang di gawang Fahru Rozi. Nampaknya Coach Misa Radovic masih mempercayai starting 11-nya, Bung, di babak kedua ini, Bung. Ya, paling tidak belum ada pergantian pemain memang. Tendangan gawang bagi kubu PSAP Sigli. Tampil begitu lepas anak-anak Sigli ini sepanjang babak pertama tadi. Sementara itu suasana di Stadion Segiri Samarinda, Kalimantan Timur terus saja disesaki oleh ribuan Pusamania. Yongki Aribowo. Oh, maksudnya kepada Eloko Gonzalez. Berbahaya mitra sepak bola. Sudah bersiap-siap Isdiantono di sana. Namun cekatan dari Ikhwani berhasil menyelamatkan gawang. Oh, terlalu dekat kepada Fahru Rozi tadi. Umpan yang dilesakan oleh Ebol. Nampak inisiatif menyerang langsung diambil oleh Persisam Putra Samarinda di awal babak kedua ini. Ya, hampir sama dengan apa yang diperlihatkan oleh Eka Ramdhani dan kawan-kawan. Langsung mengambil inisiatif serangan di awal babak. Seku Kamara. Ya, saya rasa tendangan-tendangan dari luar kotak penalti atau lebih kita kenal tendangan cannonball ataupun tendangan spekulasi bisa menjadi alternatif, Erwin, untuk menambah pundi-pundi gol. Ya, apalagi jika melihat pemain-pemain Persisam di lini belakang sekarang sudah tidak lagi berani gegabah meninggalkan posnya setelah gol dari PSAP yang menyamakan kedudukan tadi dicetak oleh Riza Fandi. Oh, kurang cermat tadi mitra sepak bola. Saya rasa harus lebih fokus lagi lini depan dari Persisam Putra Samarinda untuk bisa keluar dari skor seri ini. Ya, masalah organisasi bola memang menjadi kendala nampaknya anak-anak Persisam. Sangat terlihat mereka tampil dalam tekanan. Abu Bakar Bah, pemain yang sangat berbahaya. Ikhwani, pemain bertahan yang sering kali atau kerap kali membantu serangan. Zafandi tadi. Priyono berikan jauh ke depan. Eloko Gonzalez kali ini. Baik sekali. Dribbling bola. Bukan offside. Yongki Aribowo. Oh, maksudnya kembali kepada Eloko. Ya, sejauh ini juga saya melihat terkadang penampilan Yongki juga tidak stabil, Bung. Ya, ada dua faktor Iwan yang membuat penampilan Yongki menurut saya tidak begitu stabil musim ini di Persisam. Pertama adalah dia beberapa kali terkena cedera. Ya. Lalu yang kedua, ada perubahan posisi yang dialami oleh Yongki. Dia kadang-kadang dipasang sebagai gelandang sayap. Betul. Kadang juga dipasang sebagai penyerang di belakang Christian Gonzalez. Kadang juga dipasang sebagai penyerang yang berdampingan
dengan Christian Gonzalez, sehingga beberapa kali memang kurang maksimal dan terutama kurang tajam penampilan Yongki musim ini karena dia baru mencetak 3 gol saja. Di babak pertama tadi beberapa kali kita bisa melihat bagaimana Yongki kehilangan posisi, kehilangan momen ketika sudah mendapatkan peluang yang cukup besar untuk melakukan syuting ataupun umpan ke gawang. Ya, padahal memang manajemen dari Persisa Putra Samarinda menggelontorkan dana yang sangat-sangat besar untuk bisa mendatangkan punggawa Persib, Eka Ramdhani, lalu juga Christian Eloko Gonzalez untuk bisa diboyong ke Samarinda. Tentu saja dengan tekad untuk memperbaiki posisi Persisam. Namun sayang sejauh ini Persisam masih terseok-seok, dapat dikatakan seperti itu, di posisi ke-13. Supriyono, Yerdianka, berbahaya tadi mitra sepak bola Yongki Aribowo. Sebuah pergerakan ataupun penetrasi dari Dias Angga yang cukup bagus. Namun posisi Yongki yang membelakangi gawang kurang menguntungkan memang ketika dia berusaha melakukan tendangan sambil memutar badan. Sudah diblok oleh Kapten M. Ali dari PSAP. Berbahaya mitra sepak bola. Inilah dia tandukan dari Super Eloko Gonzalez. Kita saksikan kembali dalam tayangan lambat. Inilah dia situasi-situasi yang menjadi favorit dari seorang Eloko, Bung. Ya, agak jarang memang Eloko meleset dalam momen seperti ini. Biasanya dia melakukan sundulan yang cukup akurat, sangat akurat, sehingga bisa menjebol gawang. Atau setidaknya mengancam gawang lawan dan memberikan ancaman terhadap kiper. Ya, ini dia. Jerry Boy Makarpe. Betul. Persis seperti perkiraan kita tadi, Bung. Apakah Yongki yang akan ditarik keluar? Kembali kali ini PSAP Sigli. Abdul Faisal. Ya, ketergantungan yang begitu tinggi terhadap Abu Bakar Bah dan juga Seko Kamara. Ikhwani. Berbahaya mitra sepak bola. Coba adu sprint tadi Christian Eloko Gonzalez. PSAP Sigli. Sebuah keputusan yang sangat tepat tadi diambil oleh Agung Prasetyo. Kembali kali ini begitu cepat. Anak Persisa Putra Samarinda mencoba mengepung pertahanan PSAP. Yongki Aribowo, Christian Eloko Gonzalez masih belum mengancam gawang dari Fahrul Rozi. Ya, nampaknya sudah saatnya Jerry Karpe untuk dimainkan. Kita masih menyaksikan dalam tayangan lambat apa yang terjadi dengan diri Abdul Faisal. Nampaknya memang mendapatkan sedikit benturan, Bung, dari penjaga gawang Agung Prasetyo. Iya, 50-50 memang kondisi benturan tadi. Ya, tepat sekali seperti dugaan kita, Bung. Pemain bernomor punggung 23, Yongki Aribowo, harus ditarik keluar, digantikan dengan Jerry Karpe. Ya, seorang striker yang digantikan oleh striker. Kelihatan memang pelatih Persisa Misha Radovic berusaha untuk memaksimalkan lini depan dengan melakukan penyegaran. Jerry Boy Makarpe adalah pemain berusia 28 tahun asal Liberia yang memiliki kewarganegaraan Australia. Ya, kita masih menantikan apakah Jerry Karpe dapat menambah pundi-pundi golnya. Sejauh ini sudah 6 gol ditorehkan oleh Jerry Karpe. Nampaknya dalam laga sore hari ini banyak sekali stalker dalam tanda kutip, Bung, yaitu beberapa pemain PSMS Medan yang mencoba melihat permainan tim tuan rumah, Bung. Situasi yang cukup genting tadi terjadi.
Di mulut gawang dari PSAP Sigli, inilah dia Eka Ramdhani yang nampaknya tampil begitu terengginas di babak kedua ini. Oh, Luke Oanazoa nampaknya, Bung. Ya, peluang-peluang seperti ini yang harusnya bisa dimaksimalkan oleh para pemain Persisam, karena bisa kita lihat beberapa kali pemain belakang dari PSAP agak kurang cerdik dalam menghalau bola sehingga menghasilkan kemelut yang sebetulnya harus bisa dimanfaatkan secara maksimal. Karena gol pertama yang dicetak oleh Christian Eloko tadi merupakan buah dari kecermatan Eloko memanfaatkan kemelut ataupun ketidakcermatan para pemain PSAP dalam menghadapi situasi scrimmage. Ya, sayang sekali Ferry Komul, salah satu penggawa atau pemain andalan di lini depan PSAP Sigli harus keluar. Diganti oleh peran dari Sayuti. Sayuti ini adalah pemain yang mencetak satu-satunya gol ketika pertandingan putaran pertama PSAP kalah 1-2 di kandang menghadapi Persisam. Oh, Sudah terjebak dalam ya. posisi offside. Dan lagi-lagi kita lihat dalam bola daerah Christian Gonzalez memang agak kesulitan jika harus beradu kecepatan dengan lawan. Karena memang kita dapat saksikan kondisi fisiknya memang sudah sedikit tambun, Bung. Semoga tidak mengikuti jejak Carlos de Melo di zamannya dulu, Bung. Namun Carlos de Melo juga dulu mempunyai umpan-umpan yang sangat akurat, sangat efektif dalam memainkan bola. Janka. Ya, sejauh ini memang duo Kamerun nampaknya masih penasaran, Bung. Masih sering melakukan overlapping untuk bisa minimal menciptakan peluang dan juga gol. Kim Dong Chan bisa menjadi pilihan juga. Ya, saya rasa juga peran dari Srdan Lopicic juga belum terlalu baik dan maksimal, Bu. Iya. Harusnya Srdan Lopicic lebih aktif dalam serangan untuk melapis pergerakan dari Eka Ramdhani. Dias Angga kali ini berbahaya mitra sepak bola. Oh, tidak ada kawan di sana. Tanpa berpikir panjang, Sukman Suaib langsung saja mengamankan bola. Karena mengetahui kondisi yang kurang kondusif tadi. Beberapa penggawa dari Persisam sudah mengepung pertahanan dari PSAP Sigli. Lopicic kali ini. Kita saksikan Luke Oanazoa dan kembali Pierre Janka. Duo Kamerun yang sangat rajin membantu serangan. Dan Lopicic. Dan gol! Gol, 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 gol! Sebuah gol yang begitu indah dari Srdan Lopicic tadi. Kita saksikan bola menyisir masuk ke gawang dari Fahru Rozi. 4 gol sudah ditorehkan oleh Srdan Lopicic. Skor sementara 2-1 untuk keunggulan Persisam Putra Samarinda. Ya, justru melalui sebuah tendangan dari sudut yang sangat sempit, Srdan Lopicic berhasil mencetak gol yang sementara membuat Persisam unggul 2-1. Sebuah umpan dari Pierre Janka tidak terkawal. Ya. Lopicic. Saksikan jeger dari sudut yang sangat sulit, Bung. Ya, apabila kita melihat gol-gol seperti ini mirip sekali dengan gol-gol yang dilakukan oleh Van Persie, Bung, dari Arsenal, Bung. Ini ada gol berkualitas dunia, saya rasa. Dan memang tidak ada niat dari Lopicic untuk memberikan umpan, namun memang mengakhiri bola tadi. Dan akhirnya bola berhasil melesak masuk ke gawang dari Fahru Rozi. Sebuah gol yang sangat-sangat cantik tadi tercipta.
rasanya pemain-pemain belakang Persisam termasuk penjaga gawang Fakrul Razi tadi agak terkecoh karena sepertinya Lopicic akan melakukan umpan crossing ke tengah kotak penalti karena sudut yang sangat sempit tadi dihadapi oleh Lopicic. Ya, nampak ada pelanggaran dari Lopicic terhadap Seko Kamara. Pemain yang begitu down to earth, pemain yang tidak pernah melakukan aksi yang terlalu berlebih. Saya juga cukup angkat topi terhadap pemain yang satu ini, Seko Kamara. Nampak masuk pemain bernomor punggung 19, Fajar, Bung. Ya, kita masih belum melihat siapa yang digantikan oleh Betul. Fajar Legian. Biasanya pemain dari lini tengah, ya Arifki Eka Putra yang ditarik keluar. Apakah Fajar Legian dimainkan sebagai gelandang tengah atau sehingga Lopicic kembali ke posisi gelandang kanan? Ataukah tetap pada formasi semula, Lopicic tetap di tengah? Ya, tentunya dengan dimasukkannya Fajar Legian, Coach Misa Radovic masih memiliki asa untuk menambah daya gedor dari Persisam Putra Samarinda. Kembali terjebak dalam posisi offside, Eloko Gonzalez. Lalu Lopicic, Fajar Legian. Langsung saja mempertontonkan aksinya tadi Fajar Legian. Pemain yang belum mengoleksi satupun gol bersama Persisam. SAP kali ini. Dibuang saya tadi bola oleh Dias Angga. Pemain yang mendapatkan tempat yang sangat baik, disambut sangat baik di klub barunya Persisam. Indra Gunawan maksudnya kepada Seko Kamara. Fajar Legian, Supriyono. Oh, jauh ke depan tadi maksudnya kepada Jerry Karpe. Oh, jelas sekali melakukan pelanggaran tadi, mendorong Sukman Suaib. Agak berisiko memang apa yang dilakukan oleh Sukman Suaib karena jaraknya begitu dekat dengan Jerry Boy Makarpe. Sehingga ada peluang bagi Jerry untuk melakukan pergerakan berusaha untuk merebut bola meskipun dengan cara melanggar Sukman. Sudah berbuah kartu kuning mitra sepak bola untuk Jerry Karpe. Sayuti, pemain yang menggantikan peran dari Ferry Komul. Balik pada Sayuti. Kembali bola direbut oleh anak Persisam, kali ini Supriyono. Ada gangguan tadi dari Riza Fandi, pencipta gol bagi PSAP Sigli. Jadi Karpe nampaknya ditempel begitu ketat oleh Stembiso. Lopicic. Ya, hal-hal seperti inilah yang harus dievaluasi para pemain Persisam apabila ingin memenangkan laga pada sore hari ini. Karena memang sejauh ini serangan-serangan dari PSAP Sigli begitu berbahaya dan begitu mengancam. Ya, satu gol tentu, keunggulan satu gol saat ini tentu belum cukup dengan skor 2-1 karena seperti di babak pertama tadi, jika tidak diwaspadai, PSAP bisa saja mencuri gol dan menyamakan skor. Fajar Legian. Pada Lopicic tadi maksudnya.
Seko Kamara turun begitu jauh ke belakang, membantu pertahanan. Ikhwani. Javandi tadi kembali kepada Ikhwani. Setiantono tadi mencoba merebut bola. Berbahaya mitra sepak bola. Seko Kamara. Riza Fandi kembali. Kembali kepada Seko Kamara. Ikhwani. Mencoba melewati pertahanan dari Dias Angga. Berbahaya! Inilah dia hal yang sangat ditakutkan bagi Persisam Putra Samarinda, Bung. Serangan-serangan balik dari kubu PSAP Sigli yang cukup cermat seperti tadi. Tidak menyia-nyiakan peluang yang ada. Ya, sempat berbahaya tadi. Beruntung penjaga Agung Prasetyo masih bisa menepis umpan crossing. Oh, sudah baik sebetulnya umpan yang coba diberikan oleh Lopicic kepada Gonzales dan Jerry Carpe. Namun masih dekat ke penjaga gawang Fahru Rozi. Kembali Seko Kamara. Setiantono kepada Ebol. Ya, sedikit salah pengertian tadi. Ya, kita juga masih belum melihat permainan yang dominan dari Eka Ramdhani sepanjang babak kedua ini. Apakah Eka ditugaskan sebagai pengalih perhatian? Jerry Carpe berbahaya kali ini mitra sepak bola. Jerry Carpe, oh, bola melayang begitu jauh di atas mister gawang dari Fahru Rozi, Erwin. Kerjasama 1-2 yang sebetulnya sudah cukup mulus antara Jerry Carpe, Christian Gonzales, serta Srdjan Lopicic, 3 orang pemain asing milik Persisam. Jerry berhasil mendapatkan ruang yang cukup kosong untuk menerima umpan dari Lopicic. Riza Fandi, apakah akan menambah pundi-pundi gol dalam laga sore hari ini? Ya, berbahaya mitra sepak bola. Indra Gunawan di sana. Masih cukup baik anak PSAP dalam meladeni permainan dari Persisam. Ya. Nampak sang kapten Muhammad Ali. Lagi-lagi harus terjatuh Christian Gonzales. Ya, ada sapuan kaki dari M. Ali. Oh, kali ini Jerry Carpe. Jerry Carpe dan gol! Gol, 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 gol! Sebuah keputusan yang sangat tepat tadi dilakukan Misar Radovic. Memasukkan pemain asal Australia ini. Membuat keunggulan 3-1 untuk Persisam Putra Samarinda. Luar biasa. Ya, 2 orang pemain sekaligus dilewati oleh Jerry Boima Carpe sebelum dia melepaskan tendangan yang tidak bisa ditahan oleh penjaga gawang Fahru Rozi. Seperti ingin menunjukkan bahwa meskipun dipasang di babak kedua sebagai pemain cadangan, Jerry tidak kehilangan ketajaman. Stembiso serta M. Ali tidak bisa menahan pergerakan dari Jerry Boima Carpe sehingga dia bisa mencetak gol ketiga untuk Persisam Putra Samarinda, gol ke-7 musim ini dari Jerry Boima Carpe. Pergerakan yang cukup cantik, menipu 2 orang pemain lawan dan menjebol gawang dari Fahru Rozi. Ya, sebuah tendangan placing yang begitu keras tadi sehingga bola masuk ke gawang dari Fahru Rozi dan tidak dapat ditepis tadi oleh Fahru Rozi. Padahal memang arah bola sudah terbaca oleh Fahru Rozi. Cukup baik pergerakan yang dilakukan oleh Jerry Carpe, 3-1. Kelihatan agak mengendur memang perlawanan dari PSAP setelah terjadinya gol kedua
oleh Srdjan Lopicic tadi agak berbeda dengan di babak pertama. Betul. Ketika Christian Gonzalez bisa membuka skor, justru pemain-pemain PSAP seperti tersengat dan bisa menyamakan skor. Ya, saya rasa walaupun Persisam sejauh ini sudah unggul dengan skor 3-1, namun memang ini merupakan jeripaya dari pure permainan dari lini depan Persisam Putra Samarinda. Saya juga dari tadi belum melihat lini tengah Persisam Samarinda yang biasanya bermain sangat efektif dan juga sangat dinamis, Bung. Ikhwani kali ini. Indra Gunawan berikan umpan. Masih terus mengancam anak PSAP Sigli karena memang mau menang maupun kalah, Bung, tidak berpengaruh bagi Sigli. Ya, mereka masih berada di dasar klasemen. Poin terdekat dengan Deltras berselisih 5 di posisi 17 dengan PSAP Sigli. Stiantoro kembali berbalik menyerang. Oh, berbahaya mitra sepak bola, kita saksikan. Begitu akurat tangkapan yang dilakukan oleh Fahrul Rozi tadi, mitra sepak bola. Ya, sudah mulai sedikit on fire anak-anak Samarinda ini. Namun sesekali memang PSAP Sigli masih sering membahayakan gawang dari Agung Prasetyo, Bung. Ya. Ya, kita saksikan ada sedikit salah posisi tadi pada saat Fahrul Rozi menyelamatkan gawangnya. Sementara itu inilah dia terus yel-yel yang terus digaungkan oleh Pusamania. Ya, kita saksikan ada 3 leader di sana. Ya, inilah dia sementara di tribun penonton. Ya, kita saksikan mitra sepak bola dalam tayangan lambat. Gol yang begitu cantik dari Jerry Carpe yang berhasil mengelabui Stembiso dan juga M. Ali tadi. Ya, permainan kembali dilanjutkan. Eloko Gonzalez. Lopicic. Jerry Carpe! Oh! Begitu jauh dari sasaran, Bung. Ya, yang agak mengherankan dari Jerry Bohima Carpe ini ketika dia mendapat bola-bola yang justru peluangnya cukup besar untuk tercipta sebuah gol, dia tidak bisa memanfaatkan dengan maksimal seperti saat ini. Dia bisa mendapatkan bola yang cukup enak untuk di shooting ke arah gawang, tapi justru melambung ke jauh ke atas gawang dari Fahrul Razi. Oh, Sayuti tadi harus dilanggar oleh Pierre Janka. Mantan defender dari Arema, sempat juga memperkuat Mitra Kukar dan akhirnya berlabuh ke Persisam Putra Samarinda. Sudah cukup lama memang Pierre Janka bermain di Liga Indonesia. Ikhwani kembali diblok tadi oleh Pierre Janka. Nampak tidak mau melakukan kesalahan yang sama tadi karena di babak pertama seringkali melakukan miskomunikasi dengan rekan sesama Kamerunnya. Eloko Gonzalez maksudnya kepada Ebol. Pierre Janka cukup prima fisik atau kondisi fisik yang dimiliki oleh Pierre Janka, Bung. Baru saya tadi kita lihat Pierre Janka menghalau bola namun sudah berada di depan. Ya, melakukan overlapping. Ikhwani. Oh, berbahaya mitra sepak Abu Bakar Batadi. Ya, saya rasa Persisam dalam kondisi yang belum terlalu aman, Bung. Karena Sigli memang sejauh ini masih tampil begitu lepas dari pressure. Ya, bermain cukup sangat terbuka malah. Meskipun mereka sedang tertinggal dan berada dalam tekanan. Ya. Dalam dominasi Persisam.
pelanggaran mitra sepak bola. Ajar Legian saya rasa. Terhadap Sukman Suaib. Ya, kita saksikan ekspresi dari Agung Pasrotio. Ya, memang masih belum aman posisi dari Persisam Putra Samarinda. Masih ada sekitar 15 menit lagi. Pertandingan laga sore hari ini akan berakhir. Riza Fandi terus menggalang serangan. Sukman Suaib. Nampak ada pergantian pemain yang ketiga. Saya rasa ini pergantian pemain terakhir. Ya, dan Lopicic harus diganti oleh Akbar Rashid, Bung. Ya, gelandang digantikan oleh gelandang. Hanya saja memang berbeda karakter. Akbar lebih kuat bertahan dibandingkan dengan Lopicic. Ya. Adalah gol kedua yang dicetak oleh Srdjan Lopicic tadi dari sebuah sudut yang sangat sempit. Sangat sempit, betul sekali, Bung. Sangat-sangat profesional memang pemain asal Serbia Montenegro ini. Akbar Rashid, pemain senior yang dimiliki oleh Persisam. Seko Kamara nampak masih berjibaku untuk bisa menghasilkan gol. Oh, saya rasa sebuah umpan yang tidak baik tadi. Dilesakan oleh Sukman Suaib. Saya rasa memang keputusan yang tepat bagi Coach Misha Radovic mengeluarkan Lopicic tadi. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa Lopicic baru saja comeback dari cedera ankle-nya. Ya, dan masih ada satu pertandingan lagi yang harus diamankan di kandang melawan Betul. PSMS Medan. Kalau bisa mengamankan 2 pertandingan kandang terakhir ini, Persisam akan selamat dari zona playoff maupun zona degradasi, apapun hasil yang dicapai oleh tim pesaing lain. Memang tidak ada pilihan. Kalau ingin menyelamatkan nasib tanpa tergantung tim lain, Persisam harus memenangkan 2 pertandingan melawan PSAP dan PSMS. Ya, tentunya dalam laga melawan PSMS Medan yang akan berlangsung pada tanggal 11 Juli mendatang. Secara head to head, Lopicic akan bertemu dengan Nasri Aceh di sana, makanya membutuhkan waktu bagi Lopicic untuk beristirahat. Akbar Rashid tadi, sentuhan pertama. Supriyono. Begitu ketat penjagaan terhadap striker asal Indonesia, Christian Gonzalez. Wanazoa masih cukup prima penampilannya sampai dengan menit ke-79 ini. Oleh PSAP Sigli. Ya, biasanya Coach Jesse Mustamu kerap kali memasukkan seorang Heri Saputra di akhir dari laga sebagai super sub. Penampilannya juga tidak terlalu buruk. Kembali jadi karpe kali ini. Isdiantono. Oh, tidak cermat tadi umpan dari Isdiantono. Riza Fandi. Sukman Suaib. Buang jauh ke depan, maksudnya kepada Seko Kamara. Ikhwani. Indra Gunawan kepada Riza Fandi. Kali Sukman Suaib. Oh, berbahaya mitra sepak bola kita saksikan. Sebuah ancaman di 10 menit sisa laga pada sore hari ini. Inilah dia Abu Bakar Bah. Pemain yang sejauh ini sudah mengoleksi 4 gol. Memang sangat-sangat berbahaya gerakan dari pemain yang satu ini. Ya, handsball nampaknya, Bu. Iya, wasit menuai peluit
Tanda Abu Bakar Bah mungkin sudah terjebak dalam kondisi handsball, melakukan handsball. Fajar Legian. Oh, Christian Eloko Gonzalez sendiri saja. Eloko Gonzalez. Jerry Carpe. Oh, penampilan begitu gemilang diperagakan oleh Fahru Rozi tadi. 2 kali berturut-turut Fahru Rozi, penjaga gawang PSAP, menggagalkan peluang dari Christian Gonzalez. Ia mendahului Stembiso dan melakukan tendangan, bisa ditahan oleh Fahru Rozi 2 kali berturut-turut dan sangat sulit yang kedua, menyelamatkan kedua tadi. Ya, saya rasa dengan postur tubuh 190 cm, Jerry Carpe sangat unggul dalam bola-bola udara. Kita saksikan sebuah peluang yang sangat baik tadi, masih dapat dipatahkan oleh Fahru Rozi. Dan kembali Jerry Carpe memiliki masalah finishing touch, Bung. Irnjanka Wanazoa nampaknya sudah sedikit mengendurkan tempo permainan anak-anak Persisam Putra Samarinda. Kurang lebih 8 menit lagi pertandingan akan usai dalam waktu normal. Gonzalez tadi. Ya, sejauh ini memang kita masih belum melihat penampilan dari Eka Ramdhani, Bu. Ya, lagi-lagi Dominan. belum terlalu banyak peran yang dilakukan oleh Eka. Setuju sekali. Padahal biasanya Eka adalah pemain yang menyajikan umpan-umpan empuk bagi para penyerang Persisam, terutama Christian Gonzalez. Ya, tepat sekali, Bung. Seperti prediksi kita tadi. Heri Saputra dimasukkan. Gantikan posisi dari Abdul Faisal. Heri Saputra, pemain spesialis pengganti. Stembiso. Ya, Sultan Suaib tadi mencoba mengambil bola walaupun saya rasa memang bola sudah terlanjur meninggalkan garis, Bung. Ya, kita saksikan kaum hawa yang tidak segan-segan untuk meluangkan atau menghabiskan weekend ya untuk menonton pertandingan bola yang sudah mempunyai image yang lebih baik lagi. Dias Angga. Kita kepada Jerry Carpe. Tangan gawang. Jauh ke depan, maksudnya TB pada Heri Saputra. Fajar Legian tadi. Kembali Fajar Legian. Eka Ebo Ramdhani, nampaknya ada salah satu pemain PSAP Sigli yang harus mendapatkan perawatan. Indra Gunawan, pemain bernomor punggung 22. Ya, padahal seharusnya Fajar Legian yang dilanggar. Kita saksikan tadi sempat terjepit tadi kaki dari Fajar Legian. Namun keadaan justru berbalik mitra sepak bola. Ini dari Persisam Putra Samarinda. Ya, inilah dia memang aksi-aksi yang brilian dari Seko Kamara. Pemain yang mempunyai nilai fair play yang begitu tinggi menurut saya, Bu. Ya, dan satu-satunya pemain yang menonjol tentu di lini depan dari PSAP karena bisa mencetak 12 gol. Hampir separuh dari
gol yang dicetak oleh PSAP musim ini. PSAP mencetak 31 gol Ya. dan 12 diantaranya disumbangkan oleh Seiko Kamara. Ikhwani tadi. Kapten M. Ali. Dan bola jauh ke depan. Maksudnya kepada Sayuti tadi. Akbar Rashid. Fajar Legian. Kembali kepada Akbar Rashid tadi. Berusaha melakukan possession tapi malah Betul. membahayakan. Oh, berbahaya meter sepak bola kita saksikan. Abu Bakar Bah. Ya begitu mudah merebut bola dari seorang Luo Nazoa, pemain bertubuh besar. Ya baru saja kita saksikan bagaimana pemain-pemain belakang Persisam melakukan possession tapi malah justru bola bisa direbut oleh lawan dan kondisi menjadi berbahaya karena sebuah tendangan Abu Bakar Bah tadi sempat mengancam gawang Agung Prasetyo. Ya, saya rasa ini peluang yang sangat-sangat disayangkan bagi Abu Bakar Bah, tidak dapat mengkonversinya menjadi sebuah gol. Eri Saputra. Sukman Suaib. Oh, baik sekali kali ini. Sayuti. Masih Sayuti. Tempel ketat oleh Pierre Njanka. Ikhwani. Ya, inilah tipikal tim-tim tanpa beban, Bung. Bermain habis-habisan sampai dengan menit terakhir. Dua menit saja sisa pertandingan dalam waktu normal. Sudah cukup aman dengan kondisi 2 gol para pemain Persisam. Mengingat waktu yang tidak terlalu banyak tapi mereka tetap harus waspada karena pemain-pemain PSAP masih cukup gencar melakukan serangan dan memperlihatkan perlawanan yang cukup sengit. Ya, dari tim-tim yang dapat dikatakan tim promosi yang bercokol di klasemen sementara ISL, masih ada nama tim Persidafon yang berada di posisi ke-10 di sana. Dan Arema Indonesia yang hampir saja terjerembab dalam jurang degradasi juga berhasil menyelamatkan diri. Dan tentu kita juga harus angkat topi dengan perjuangan anak-anak Persela Lamongan, Bung. Oh, lalu mubazir tadi, peluang yang tidak dapat dimaksimalkan oleh Seiko Kamara. Ya, justru tambahan 1 diberikan adalah 1 menit. Saya rasa kemenangan mutlak diterima oleh tim Pesut Mahakam. Tinggal mengamankan 1 kemenangan lagi menghadapi PSMS Medan di pertandingan terakhir. Fajar Legian, oh, sedikit chipping bola tadi. Ebol tadi. Kapten M. Ali. Ya, saya rasa masih ingin menambah pundi-pundi gol. Anak-anak PSAP Sigli, saya rasa ini kesempatan terakhir. Ikhwani. Kembali dipotong tadi bola oleh Dias Angga. Pierre Njanka. Masih mengulur-ngulur waktu.
Ya, dan mitra sepak bola inilah dia akhir